Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 5, tema 5, subtema 2 dan 3. Materi kita hari ini yaitu tentang rantai makanan. Namun sebelumnya, marilah pembelajaran hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rantai makanan. Ada yang tahu apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah adalah rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Burung elang kemudian mati dan bangkainya diuraikan oleh jamur atau bakteri, kemudian menjadi humus untuk menyuburkan tanah. Kalau tanahnya subur, maka tanaman bisa tumbuh dengan subur. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan mempunyai peran masing-masing. Perannya antara lain sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Mari kita bahas satu persatu komponen rantai makanan. Yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang menghasilkan makanan bagi makhluk hidup lain atau organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Mereka juga disebut dengan makhluk autotrof, yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contoh dari produsen adalah tumbuhan hijau, rumput, pohon-pohonan, yang bisa membuat makanan sendiri dengan fotosintesis. Kemudian yang kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga membutuhkan produsen sebagai makanannya. Mereka disebut dengan makhluk heterotrof. Ada beberapa konsumen, yaitu konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memakan produsen. Kemudian ada konsumen tingkat 2, yaitu makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1. Dan ada juga konsumen tingkat 3, yaitu makhluk hidup yang memakan konsumen 2. Komponen yang ketiga yaitu pengurai. Pengurai adalah organisme yang memakan organisme yang telah mati. Pengurai di sini ada jamur atau bakteri. Berikut ini adalah contoh rantai makanan beserta komponen-komponennya. Rumput berperan sebagai produsen karena rumput bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Kemudian rumput dimakan oleh tikus. Tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1 karena tikus memakan produsen. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular berkedudukan sebagai konsumen tingkat 2 karena ular memakan konsumen 1. Ular dimakan oleh burung elang. Burung elang berkedudukan sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Kemudian burung elang mati dan bangkainya diuraikan oleh jamur. Jamur di sini berkedudukan sebagai pengurai yang dapat mengurai bangkai elang menjadi humus yang berfungsi untuk menyuburkan tanah. Kemudian ada juga contoh rantai makanan di laut. Yang pertama yaitu fitoplankton, berperan sebagai produsen. Kemudian fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton berperan sebagai konsumen tingkat 1. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil berkedudukan sebagai konsumen tingkat 2. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar yang berkedudukan sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian ikan besar dimakan oleh paus bergigi
yang berperan sebagai konsumen tingkat 4 atau konsumen puncak. Kemudian paus bergigi mati, bangkainya diuraikan oleh pengurai yaitu bakteri atau jamur. Kemudian bisa menyuburkan fitoplankton. Selanjutnya, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat semakin banyak dan energi yang mengalir semakin kompleks. Berikut ini adalah contoh jaring-jaring makanan. Pada gambar terlihat ada beberapa kelompok hewan. Ada herbivora, karnivora, omnivora, juga ada tumbuhan. Di sini produsennya yaitu tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau disebut produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Kemudian konsumen tingkat satunya ditempati oleh herbivora dan omnivora, yaitu belalang dan kelinci sebagai herbivora, tikus dan burung sebagai omnivora. Selanjutnya, konsumen tingkat 2 ditempati oleh karnivora dan omnivora, yaitu rubah, laba-laba, dan ular. Konsumen tingkat 3 ditempati oleh karnivora, yaitu burung elang. Kita lanjutkan. Berikut adalah perubahan ekosistem. Ekosistem selalu mengalami perubahan setiap waktu. Penyebab dari perubahan ekosistem ada 2, yaitu penyebab alami, contohnya musim. Di Indonesia terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Penyebab yang kedua yaitu penyebab alami yang kedua yaitu bencana alam. Bisa terjadinya gunung meletus, banjir, bencana alam dapat merubah ekosistem. Kemudian penyebab perubahan ekosistem yang kedua yaitu ulah manusia. Contohnya penebangan hutan, perburuan liar, pembangunan industri, dan penggunaan bahan kimia. Demikian materi rantai makanan dan perubahan ekosistem. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya yaitu simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Atau dapat diartikan simbiosis adalah hubungan antara 2 makhluk hidup sebagai salah satu usaha untuk bertahan hidup di lingkungannya. Jadi simbiosis ini merupakan hubungan antara 2 makhluk hidup. Hubungan tersebut ada yang sama-sama menguntungkan, ada yang satu untung, yang satu rugi, dan ada juga yang satu untung dan yang satu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Jenis-jenis simbiosis ada 3, yaitu 1. Simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, yang ketiga simbiosis parasitisme. Mari kita bahas satu persatu tentang jenis-jenis simbiosis. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan 2 makhluk hidup yang saling menguntungkan atau kedua makhluk hidup ini sama-sama untung akibat interaksi yang terjadi. Contohnya, hubungan yang terjadi antara kupu-kupu dan tumbuhan, terutama pada bagian bunga. Kupu-kupu mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga, sedangkan bunga dibantu kupu-kupu melakukan penyerbukan. Contoh yang kedua yaitu hubungan antara burung jalak dan kerbau. Burung jalak mendapat makanan dari kerbau berupa kutu yang bersarang di badan kerbau, sedangkan kerbau terbantu karena kutu-kutu dalam tubuhnya dimakan oleh burung jalak.
Contoh yang ketiga yaitu hubungan antara anemon laut dan ikan badut. Berkat adanya anemon laut, ikan badut dapat bersembunyi dari mangsanya. Dan berkat ikan badut, anemon mendapat makanan dari kotoran ikan badut. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara makhluk hidup di mana yang satu menguntungkan dan yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya, yang pertama yaitu pohon anggrek dengan inangnya. Pohon anggrek tidak menyerap makanan dari inangnya, namun pohon anggrek mendapatkan tempat untuk hidup dan tidak mempengaruhi inangnya. Yang kedua, pohon sirih dengan inangnya. Pohon sirih mendapatkan tempat untuk hidup, namun inangnya tidak diuntungkan maupun dirugikan dengan adanya pohon sirih tersebut. Contoh yang ketiga yaitu hubungan antara ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora mendapat sisa makanan dari ikan hiu dan juga mendapat perlindungan dari ikan hiu. Sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Selanjutnya, jenis simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan dan yang lain dirugikan. Jadi satu untung, yang lain rugi. Contohnya di sini adalah benalu dengan inangnya. Benalu yang menempel pada pohon mangga mengambil makanan pada pohon mangga yang ditempelinya. Maka pohon mangga tersebut lama-kelamaan bisa mati. Jadi pohon mangganya dirugikan dengan adanya benalu yang menempel di batangnya. Contoh yang kedua yaitu hubungan antara tumbuhan dan jamur. Jamur yang menempel pada batang pohon yang menyebabkan batang pohon itu mati. Contoh yang ketiga yaitu hubungan antara nyamuk dengan manusia. Nyamuk menggigit dan mendapatkan makanannya, namun manusia kehilangan darah dan merasa gatal. Contoh yang keempat, sama seperti nyamuk, hubungan manusia dengan kutu. Kutu mendapatkan makanannya, namun manusia merasa gatal setelah diambil darahnya. Demikian materi muatan pelajaran IPA hari ini. Marilah pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.